Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Nia selaku dosen mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dan teman-teman yang saya cintai. Gimana nih Sang? Sebelum mulai mungkin kita sapa menyapa dulu kali ya, sekalian perkenalan. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman selama sepekan? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan semoga tetap jaga kesehatan dan jangan lupa buat stay safe and keep healthy. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diri. Nama aku Alifa Birla Maris. Aku dari Bekasi. Aku dari MAL kelas A. Dan ini teman saya. Halo semua, kenalin aku Lisa Ngayu dari MAL kelas A angkatan 2020. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh perkembangannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Sebagai lembaga keuangan, maka dana menjadi masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan kata lain, bank tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Maka dari itu, di video kita kali ini, kami akan menjelaskan dari mana aja sih sumber dana bank itu didapatkan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke penjelasan materinya. Check this out! Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi yang lebih kompleks lagi, sebenarnya tahu nggak sih kalian apa itu sumber dana bank? Oke, jadi sumber dana itu merupakan usaha di mana bank mencari dan memperoleh dana untuk kegiatan operasionalnya. Untuk membiayai operasionalnya, dana dapat diperoleh dari pinjaman masyarakat dan juga bisa dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Bank sendiri memiliki kegiatan yaitu memberikan pinjaman dan juga menghimpun dana. Dengan itu, bank dapat menghitung selisih bunga sebagai keuntungan yang akan diperoleh. Nah, sebenarnya pencarian dana bank ini tergantung dari tujuan penggunaan bank yang akan digunakan, yaitu untuk apa dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Misalnya, tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari, maka sumber dana yang diperoleh itu dari simpanan. Sedangkan untuk perolehan dana dengan tujuan memperluas investasi baru atau perluasan usaha, maka sumbernya itu dari modal sendiri. Dengan begitu, jika bank dapat memperoleh sumber dana bank yang diinginkan, maka akan mempengaruhi perkembangan usaha bank dengan baik. Lalu apa aja sih jenis-jenis sumber dana bank? Nah, untuk jenis-jenis sumber dana bank itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, di sini ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Artinya, di sini dananya ini bersumber dari setoran pemegang sahamnya. Jadi, jika sahamnya ini belum terjual, sedangkan bank masih membutuhkan pencarian dana, maka saham tersebut bisa dijual ke pemegang saham yang lama. Selain itu, perusahaan juga dapat membeli saham yang baru dan juga menjual saham baru tersebut di pasar modal jika tujuannya untuk ekspansi. Nah, untuk pencarian dana dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, ada 3 sumber nih. Yang pertama itu bersumber dari setoran modal dari pemegang saham yang lama ataupun pemegang saham yang baru. Yang kedua ini bersumber dari cadangan bank, yang setiap tahunnya ini dicadangkan oleh bank dan belum bisa dibagi kepada para pemegang sahamnya. Dan yang ketiga bersumber dari laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan. Nah, untuk kelebihan dana yang bersumber dari bank itu sendiri biasanya relatif mudah dalam memperoleh dana yang diinginkan dan tidak perlu membayar bunga yang relatif besar dibandingkan dengan meminjam ke lembaga lain. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, dana yang bersumber dari bank itu sendiri diperuntukkan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan juga biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apa saja dana yang berasal dari masyarakat luas? Merupakan sumber dana terpenting atau sumber paling utama dalam kegiatan operasi bank. Pencairan dana yang paling mudah dan persyaratan pun tidak sulit. Asal bank dapat menyusun strategi untuk menarik minat nasabah dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan atau pinjaman dengan bunga dan fasilitas menarik, maka nasabah akan tertarik untuk melakukan simpanan sesuai dengan tujuan masing-masing, seperti keuntungan, kemudahan, dan keamanan uangnya. Kira-kira apa aja ya kegiatan menghimpun dana? Simpanan ini biasanya digunakan untuk mempermudah pembayaran, terutama bagi pebisnis.
Simpanan ini termasuk dana yang murah bagi bank karena bunganya lebih murah dari simpanan lainnya. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang pertama, pemegang rekening dapat atas nama perorangan atau badan usaha. Yang kedua, bersifat rekening koran, artinya setoran dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang ketiga, memiliki batas saldo dari rekeningnya. Yang keempat, pemegang rekening diberikan buku cek dan biliet giro untuk melakukan transaksi. Yang kelima, transaksi penarikan dan penyetoran tidak dibatasi jumlahnya sepanjang saldonya mencukupi. Yang keenam, apabila dananya tidak cukup, penarikan dengan cek atau biliet giro atau cek kosong tidak boleh melebihi 3 kali dalam tempo 6 bulan karena akan terkena sanksi masuk dalam daftar hitam BI atau blacklist dan berakibat rekening ditutup. Dan yang terakhir, tanda tangan penarik yang tertera dalam cek harus sama dengan contoh tanda tangan yang berada di bank. Simpanan ini merupakan dana mahal karena bunga yang dibayarkan relatif lebih tinggi. Namun, dalam simpanan ini terdapat kemudahan untuk mengambil uangnya. Apa saja sih alat yang sering digunakan untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan? Yang pertama ada buku tabungan. Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut. Yang kedua ada slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan, nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan, biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga ada kwitansi. Kwitansi merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Di dalam kwitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, dan juga jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. Yang keempat ada kartu yang terbuat dari plastik. Kartu yang terbuat dari plastik merupakan jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin automated teller mesin atau ATM. Simpanan deposito atau time deposit. Simpanan ini bertujuan untuk menyimpan uangnya dengan mengharap penghasilan bunga yang lebih besar. Hal ini karena deposan mendapat bunga deposito yang paling tinggi dari simpanan lainnya. Apa saja jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia? Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam biliet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito sama seperti halnya dengan deposito berjangka. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Hanya perbedaan sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga ada deposito on call. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah, tergantung bank yang bersangkutan. Kelebihannya, pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah dibandingkan dengan sumber lainnya. Kekurangannya, pencairan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal dibandingkan dari dana sendiri. Dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan sumber dana tambahan jika perusahaan mengalami kesulitan dalam pencairan dua sumber dana yang telah dipaparkan sebelumnya.
Sumber dana ini relatif lebih mudah pencairannya dan sifatnya hanya sementara waktu. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi tertentu. Nah, pertanyaan yang muncul, lalu dari mana perolehan dananya didapat? Yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Yang kedua, ada pinjaman antar bank atau call money. Pinjaman antar bank merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami salah clearing di lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang tinggi. Yang ketiga, ada pinjaman dari bank luar negeri. Pinjaman dari bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh dari bank-bank yang ada di luar negeri. Yang terakhir, surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perbankan jika ingin memperoleh dana jangka pendek dan diperjualbelikan kepada pihak yang berminat. Kelebihannya, sumber dana didapatkan dengan cepat karena merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam hal pencairan sumber dana pertama dan juga kedua. Kekurangannya, pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya untuk sementara. Oke, yang selanjutnya di sini terdapat beberapa fungsi sumber dana bank. Yang pertama ini fungsinya sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Di sini dana yang dihimpun ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, baik dari jangka waktu, harga atau tingkat bunga, maupun cara penarikannya. Di sini identifikasi terhadap sensitivitas dan jangka waktu yang akan memudahkan bank dalam mengendalikan sumber dana melalui maturity gap dan interest gap yang diinginkan bank. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan ini, alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk apa sih? Oke, aku akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ini untuk demand deposit, yaitu untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendek seperti primary reserve, secondary reserve, serta kredit jangka pendek. Yang kedua untuk saving deposit, yaitu untuk membiayai kebutuhan penanaman jangka pendek berupa primary reserve dan kredit jangka panjang. Selanjutnya untuk time deposit, yaitu untuk membiayai secondary reserve, kredit jangka menengah, dan surat berharga. Dan yang terakhir untuk capital deposit, yaitu untuk membiayai kredit jangka panjang, perdagangan surat berharga, dan aktiva tetap. Dan yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Dana yang dihimpun selain untuk membiayai kegiatan usahanya yang bersifat produktif tadi, juga untuk memelihara likuiditas bank. Nah, pemeliharaan likuiditas ini bisa dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas atau giro wajib, atau bahkan pada primary reserve berupa marketable security berjangka pendek. Nah, semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut tadi, maka semakin liquid bank yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut, mengidentifikasi likuiditas bank yang bersangkutan relatif tetap. Yang ketiga, berfungsi sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Nah, untuk volume dana pihak ketiga ini dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Jadi, semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Dan sebaliknya, bila volume dana pihak ketiga semakin mengecil, maka mengindikasikan masyarakat semakin tidak percaya pada bank tersebut. Ya, memang ada bank yang terlalu money center atau terlalu mengandalkan sumber dana pasar. Namun, terlalu fokus pencarian dana ke pasar uang juga terlalu beresiko. Oleh karena itu, sumber dana pihak ketiga yang relatif kecil tetap menunjukkan bahwa bank tersebut memang kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat atau calon deposan. Selanjutnya, dan yang terakhir, untuk prinsip pengelolaan dana perbankan itu sendiri di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama untuk keperluan dana jangka panjang dan itu dipenuhi dari sumber dana jangka panjang. Yang kedua untuk keperluan dana jangka menengah dipenuhi dari sumber dana jangka menengah. Dan yang terakhir untuk keperluan dana jangka pendek itu dipenuhi dari sumber dana jangka pendek.
Nah, gimana nih teman-teman materi sumber dana bank yang udah aku jelasin sama Risang? Semoga kalian paham ya sama penjelasan kita, dan semoga ilmu yang kita jelaskan juga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, bener banget nih. Semoga dari video penjelasan kita kali ini bisa ngasih insight baru ya buat kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa dan terima kasih.